Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Jadi apa itu gerak lurus? Jadi masih banyak yang mungkin mendefinisikannya kurang tepat gitu ya. Jadi gerak lurus itu bukan berarti semua benda yang bergerak di jalan yang lurus, bukan. Tetapi gerak lurus adalah semua gerakan yang akhirnya membentuk lintasan yang lurus. Seperti contoh di sini saya memberikan gambar orang naik sepeda. Jika orang naik sepeda ini menggoesnya dalam bentuk lintasan yang lurus, maka jika rodanya kita beri cat, dia akan membentuk garis lurus. Nah, seperti itulah yang disebut sebagai gerak lurus gitu. Tetapi jika misalnya si sepeda ini bergeraknya zigzag gitu, seperti orang yang latihan futsal yang biasa pakai kon-kon warna oranye atau merah atau hijau itu bukan gerak lurus, walaupun sebenarnya itu ditaruh di jalan yang lurus yang dicor mulus rapi, itu bukan gerak lurus. Nah, kalau misalnya di sebelah gambar sepeda itu ada gambar Markus ya, sedang ada di tikungan. Nah, kalau kita melihat acara balapan motor ya yang di Markus ini, kalian pasti pernah lihat dong, motor-motor ini tuh belok jauh sebelum ada tikungan, dan ketika belok mau nggak mau dia harus memperlambat kecepatannya kan. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang gerakan itu akan terbagi menjadi dua jenis, ada yang dipercepat dan diperlambat. Khusus untuk SMA itu dan khusus untuk materi gerak lurus, yaitu terbagi menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa yang membedakannya? Jika gerak lurus berubah beraturan itu dia mengalami dua hal, yaitu dipercepat atau diperlambat. Dipercepat itu jika kecepatannya berubah menjadi cepat, diperlambat jika kecepatannya berubah menjadi lebih pelan. Atau contohnya gini, kalau kamu pengen naik motor dari diam ke bergerak, berarti kan kecepatannya nambah, nah itu dipercepat. Dan sebaliknya, jika kamu ingin berhenti atau ngerem, itu kan dari yang semulanya bergerak jadi diam, berarti di situ ada perlambatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak lurus atau besaran apa aja yang ada di gerak lurus. Yang pertama ada kecepatan, dilambangkan dengan V, satuannya adalah meter per second. Jadi semua soal kalau misalkan dalam bentuk kilometer per jam atau apapun itu diubah dulu menjadi meter per second. Selain itu ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, sama satuannya pun meter per second. Yang membedakan hanyalah lambang. Jika kecepatan awal lambangnya adalah V0 dan kecepatan akhir lambangnya adalah VT. Berikutnya ada besaran jarak. Besaran jarak dilambangkan dengan S dengan satuan meter, dan besaran waktu dengan lambang T dan satuan S. Terakhir ada percepatan dilambangkan dengan A dan satuannya meter per second kuadrat. Dia bisa jadi bernilai positif jika kecepatannya naik dan bisa jadi bernilai negatif jika kecepatannya turun. Seperti itu. Berikutnya adalah rumus GLB atau gerak lurus beraturan. Ini segitiganya terkenal banget, segitiga SVT. Jadi misalnya kalau kamu pengen cari tahu nih S apa V apa T apa, udah dijelasin ya di yang sebelumnya. Kalau misalkan kalian mau cari V, tutup V-nya, nanti yang tersisa adalah S per T. Kalau misalkan mau cari S, tutup S-nya, maka jadinya V kali T, seperti itu. Sementara untuk rumus gerak lurus berubah beraturan, itu ada 3 rumus utama, ada VT dan V0 dan A di sini. Keterangannya seperti tadi ada di atas ya, gitu. Nah, di situ ada tanda plus minus. Kenapa? Karena dalam penggunaannya kita akan terbagi menjadi 2, bisa jadi menggunakan positif, bisa jadi menggunakan negatif, tergantung percepatannya itu bernilai positif atau negatif, jadi dipercepat atau diperlambat gitu, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Untuk grafik gerak lurus, pada gerak lurus beraturan nilai V itu konstan.
Apa artinya konstan? Artinya konstan itu V-nya tetap. Akibatnya jika saya punya grafik VT di sini, jika nilainya V-nya 10 gitu ya, maka walaupun waktunya bertambah dari 1, 2, 3 detik gitu ya, nilai kecepatannya tetap konsisten di 10. Jadi tidak berubah sehingga grafiknya lurus. Seperti itu. Nah, sementara untuk posisinya mau nggak mau karena benda ini bergerak, otomatis jaraknya bertambah seiring bertambahnya waktu gitu. Jadi kalau kita lihat pada detik ke 0 itu posisinya ada di X0, waktunya berjalan, posisinya pun juga bertambah sehingga grafiknya miring ke atas. Seperti itu. Ini tanda bahwa percepatannya bertambah. Ini tanda bahwa jaraknya itu bertambah. Nah, berikutnya untuk gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan punya 3 grafik. Yang bertambah adalah grafik percepatan gitu. Nah, untuk di grafik posisi dia melengkung. Kenapa melengkung? Karena kan kecepatannya berubah tuh, otomatis jarak tempuhnya itu bertambah pesat sehingga dia melengkung ke atas kayak gitu. Oke, jadi bentuk grafik posisinya berbeda sama GLB. Adapun untuk kecepatan, nah karena dia berubah, ini mirip kayak jarak grafiknya, mirip jarak di GLB. Jadi grafiknya miring ke atas. Tapi bisa jadi dia grafiknya turun ke bawah. Jika apa? Jika dia bergerak diperlambat. Jadi ketika waktunya berjalan, kecepatannya lama-lama turun sampai nanti di 0 gitu. Makanya miring ke bawah. Yang warna biru itu ya garisnya ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada grafik percepatan. Di sini A-nya bernilai konstan, sehingga nilainya itu tetap membentuk garis lurus, mirip seperti grafik V di GLB. Kalian juga bisa mengikuti tryout online nih. Linknya sudah saya taruh di Word dan ada di GCR juga, di kelas GCR kita. Nah, berikutnya ada contoh soal nomor 1. Nah, kalian kalau ketemu soal fisika apapun itu soalnya, tolong dibaca baik-baik gitu ya, supaya kalian bisa tahu apa aja sih yang diketahui dari soal itu. Nah, kebetulan di sini ada 5 contoh soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Di situ ada mobil A berjalan lurus ke arah kanan dengan kelajuan tetap 20 meter per second. Mobil B berada pada jarak 400 meter di sebelah kanan mobil A. Ini bisa jadi searah gitu ya, tapi mau salip-salipan, atau bisa jadi berlawanan arah. Nanti kita akan coba kerjakan dengan 2 versi itu. Karena di sini nggak ada keterangan berlawanan arah, jadi kita kerjakan versi 2 versi, yaitu yang searah nanti salip-salipan atau yang berlawanan arah, hingga endingnya itu berpapasan. Nah, yang ditanya waktu yang diperlukan kedua mobil ini supaya bisa berpapasan kayak gitu. Nah, kalau udah kita lihat dari soalnya ya, yang penting itu saya highlight. Jadi ada mobil B di sebelah kanan mobil A dengan arah mendekati mobil A kayak gitu. Nah, kita sebelum membahas, seandainya kalian ketemu soal ini di esai, kalian kerjain salah satu aja, mau yang versi searah begini atau versi berlawanan arah kayak gitu. Tapi kalau misalkan pilihan ganda, biasanya sih yang berlawanan arah kayak gitu ya, biasanya ya soal kayak gini tuh yang berlawanan arah. Tapi ini kita coba pakai versi yang searah gitu ya. Oke. Nah, sekarang seperti yang tadi sudah kita bahas, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Di sini kita punya VA sebagai kecepatan mobil A 20 meter per second, kecepatan mobil B 30 meter per second, dan jarak antara kedua mobil ini 400 meter. Ini jarak awal-awal ya. Ketika mobil ini bergerak ya, otomatis kan jarak yang semula 400 meter ini akan bertambah kan, hingga sampai pada suatu titik mereka akan bertemu. Kita sebut saja titik X, karena kita nggak tahu mereka akan ketemunya pas di mana gitu kan ya. Nah, kita misalkan di sini jarak mobil A untuk ke titik temu itu adalah X, dan jarak mobil B untuk ke titik temu itu SB gitu ya.
Nah, nilai SB itu otomatis 400 ditambah X gitu. Karena kan semulanya 400 ditambah jarak yang berjalan itu X. Dan ingat, syarat untuk ketemu selain titik temui harus sama adalah waktunya juga harus sama gitu. Kita lihat rumus untuk mencari waktu di atas itu sudah dibahas, yaitu didapat dari S per V, ya kan? Nah, sehingga untuk mencari waktu dari mobil A itu kita bisa gunakan S per V ini, atau mobil B ini kita bisa pakai S per V ini gitu. Untuk mobil A itu waktunya TA, dan untuk mobil B waktunya TB. Ingat, syarat biar ketemuan waktunya harus sama, jadi TA sama dengan TB, jadinya TA SA per VA, TB jadi SB per VB gitu ya. SA nya kita udah punya X, kita tinggal substitusi di situ X. VA nya kita punya 20, kita tinggal substitusi 20. SB nya kita punya 400 per X, tinggal substitusi 400 plus X. VB nya 30, tinggal per 30. Kalau sudah, ini tinggal dikali silang seperti biasa. 30 kita kalikan dengan X, dan 20 dikalikan dengan 400 plus X. Ini hanya matematika biasa, jadi 30 kali X kita punya 30X, 20 dikali 400 kita punya 8000, 20 dikali X kita punya 20X. Kalau sudah, X-nya kita kumpulkan dengan X, dan angka kita biarkan dengan angka gitu ya. Ketika plus 20X pindah, maka dia akan menjadi minus 20X, dan nilai 8.000 nya tetap seperti itu. 30X dikurang 20X adalah 10X, 8.000 nya tetap di situ, sehingga X kita dapatkan nilainya adalah 800. Seperti itu. Jadi X ini jaraknya 800 meter dari mobil A. Oke, ingat, X itu kan jarak dari mobil A ke titik temu kan. Sementara kalau dari mobil B ke titik temu beda lagi gitu, yaitu 400 plus X, jadinya 1200 gitu. Nah, yang ditanya itu kan waktu temu. Ya, kita bisa gunakan TA atau TB, hasilnya juga akan sama gitu ya. Untuk TA itu sama juga kayak SA dibagi VA. SA tadi kita sudah sepakat nilainya sama dengan X, yaitu 800, dan VA kita sudah punya nilainya yaitu 20. Nah, 800 dibagi 20, jawabannya adalah 40. Hasilnya pasti akan sama jika kamu menghitung menggunakan TB, yaitu VB per SB. SB per VB. Hasilnya juga pasti akan sama kayak menggunakan TA. Selanjutnya, soal yang B. Jika mobilnya bergerak berlawanan arah. Tadi kan kita sudah menggunakan yang kasus arah. Sekarang kita gunakan versi berlawanan arah. Ketika berlawanan arah, toh juga mereka akan bertemu di tempat yang sama. Tempat yang sama itu kita misalkan titik X. Kita kan masih nggak tahu ya ini tuh X-nya tuh berapa pastinya. Jadi kita biarkan aja, kita misalkan aja dengan X. Kita misalkan jarak dari mobil A ke titik temunya itu adalah X. Otomatis jarak dari mobil B ke titik temunya jadi 400 min X gitu. Ini hanya permisalan biasa sekali lagi, dan ini hanya matematika biasa seperti itu. Ya, sama kayak tadi, kalau pengen ketemu selain titiknya harus sama, titik janjiannya gitu ya, waktunya juga harus sama. Nah, waktunya harus sama, jadi kita buat di sini TA sama dengan TB seperti itu. Nah, TA sama dengan TB sama kayak tadi, SA per VA, SB per VB. Ini kita substitusi seperti biasa, SA-nya kita ganti X, SB-nya kita ganti 400 min X. Semua disubstitusi, dihitung sama kayak tadi, persis kayak tadi. Sehingga kita dapatkan waktu ketemunya adalah 160 dibagi 20, yaitu 8 sekon. Hasil ini akan sama jika kalian gunakan rumus TB atau SB per VB. Oke, soal berikutnya, contoh soal yang kedua, itu mobilnya bergerak saling mendekati. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini, mobil A dan B bergerak saling mendekat gitu ya, dan sama seperti tadi, titik temunya saat berpapasan kita misalkan dengan X gitu. Jadi kita misalkan di sini SA atau jarak mobil A ke titik temu adalah 1200 dikurang X, karena kita nggak tahu nih X-nya berapa. Nah, X itu adalah jarak mobil B ke titik temu. Ini
sebenarnya penentuan ini bisa kalian ubah ya, bisa jadi SI-nya X, SB-nya 1200 min X. Kalau perhitungannya benar, otomatis hasilnya akan sama gitu ya, karena itu hanya permisalan yang memudahkan kita nantinya dalam menghitung atau mencari berapa sih nilai X ini. Mirip kayak tadi, pokoknya mirip deh. Hasilnya nanti kita akan dapat bahwa nilai X-nya adalah 720. Nah, itu belum selesai, karena kan ditanya jarak dari mobil A ke titik temu, ya kan? Nah, jarak dari mobil A ke titik temu itu kan 1200 dikurang X, ya kan? Sementara yang tadi kita dapat itu adalah X. Maka SI-nya adalah 1200 dikurang X, alias 1200 dikurang 720, yaitu 480 meter gitu. Oke. Lalu ditanya waktu temunya gitu kan. Yang B, waktu yang diperlukan kedua mobil untuk saling berpapasan. Kamu bisa pakai TA atau bisa pakai TB. Ini saya buktikan di sini ya. Mau pakai TA atau TB itu hasilnya akan sama, yaitu sama-sama 12 sekon. Jadi kalian gak usah takut salah. Kalau caranya benar, pasti hasilnya benar dan akan sama gitu. Selanjutnya yang C, yang ditanya adalah jarak dari mobil C sampai ke titik temu. Nah, itu tadi kita misalkan X. Di perhitungan kita udah dapat nilai X. X-nya 720 gitu. Jadi kita langsung isi aja jarak mobil B ke titik temu adalah X, yaitu 720 meter. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Di situ ada soal jika kelajuan sebuah mobil saat direm adalah 20 agar mobil berhenti pada jarak 5 meter, ya kan? Maka perlambatan yang harus diberikan pada mobil adalah, dari sini kita bisa tahu bahwa 20 meter per second adalah kecepatan awal dan mobil berhenti kecepatan akhir, alias VT-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa punya informasi bahwa ini merupakan gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena ada percepatan. Percepatannya bernilai negatif ya, jadi namanya perlambatan. Gitu. Percepatan itu apa sih? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Ingat sekali lagi, percepatan adalah perubahan kecepatan. Nah, kita punya info dari soal ini. Pertama adalah kecepatan awal 20 meter per second. Kita tulis V0 20 meter per second. VT 0, S 5, kita tulis kayak biasa. Ditanya adalah A, perlambatan. Gitu ya, nilainya negatif karena dia diperlambat gitu ya. Nah, dari 3 rumus GLBB tadi, kita lihat yang kita punya. Ternyata yang kita punya dan yang ditanyakan itu cocoknya menggunakan rumus yang kedua gitu. Nah, karena dia diperlambat, yang kita pakai jadinya negatif ya. Oke, bukan yang plus. Lalu kita tulis ulang rumusnya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Kita masukkan nilainya gitu ya. Ingatin sekali lagi ini dikurang karena soalnya diperlambat. Jadi kita pakai tanda dikurang. Tahu diperlambatnya dari mana? Karena dia direm sampai berhenti pada jarak 5 meter. Ini kita masukin lagi nilainya ke rumus yang tadi. VT-nya 0, V0-nya 20, ya kan? 2 dikali A dikali 5A-nya biarkan A, S-nya kita ganti jadi 5. Kita kalikan hanya bilangan pokok di sini. Jadinya yang kita kalikan situ cukup 2 dan 5, ya. Jadi kita sekarang punya 10A gitu ya, yang 20 kuadrat jadi 400, 0 kuadrat jadi 0. Oke, kalau udah, ini kita kumpulkan yang angka dengan angka yang ada variabel A, kita biarkan dia sendiri, sehingga ujung-ujungnya kita punya 10A sama dengan 400, sehingga A adalah 400 bagi 10 atau sama juga dengan 40 meter second kuadrat gitu. Nah, kenapa jadi pembagian? Karena 10A itu artinya 10 dikali A. Jadi kalau pindah ruas 10A-nya itu jadi pembagi 10-nya. Oke, karena sebelumnya adalah perkalian. Contoh soal terakhir, soal nomor 5. Di sini ada soal grafik ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang grafik. Di sini ada grafik AB, BC, dan CD. Nah, ditanya adalah tentukan besar percepatan dan jenis gerak dari AB, BC, dan CD. Kita perhatiin baik-baik.
ya. Untuk yang A, grafik AB, kecepatannya bertambah ya, jadi waktunya bertambah, nilai kecepatannya juga bertambah. Dari 0 ke 3 waktunya, kecepatannya dari 0 ke 2. Oke, sepakat ya, grafik AB seperti itu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan ini adalah GLBB positif. Kenapa? Karena V-nya bertambah gitu. Nah, dari grafik ini kita juga punya data nilai V0. V0-nya berapa? V0 yang kita punya adalah 0. Ada di mana? Itu ada di titik A gitu. Terus VT-nya berapa? VT itu kecepatan akhir, ada di titik B. Titik B itu nilainya adalah 2 meter per second, ya kan? Gitu. Terus waktunya berapa? 3. Dari mana? Dari titik A ke B, ditempuh selama 3 detik gitu. Balik lagi kita gunakan rumus GLBB. Yang ditanyakan A, yang kita punya V0, Vt dan T. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus pertama. Karena dia dipercepat, nanti yang kita gunakan adalah positif A atau plus A gitu. Masukin nilai-nilainya seperti biasa. Vt kita ganti 2, V0 kita ganti 0, A-nya biarkan dengan A karena kita sedang cari itu. T-nya kita ganti dengan 3. Jadinya kita punya Vt sama dengan V0 plus AT, jadi 2 sama dengan 0 ditambah A kali 3. Ini kita hitung seperti biasa, sehingga kita dapat nilai A adalah 2/3, kayak gitu. Oke, selanjutnya soal yang B, yaitu grafik BC, ya kan? Kita fokus ke grafik BC. Oke, kita fokus ke grafik BC. Nah, pada grafik BC kita lihat garisnya lurus, sehingga V-nya tetap. Kalau V-nya tetap, artinya apa? Artinya nggak ada perubahan kecepatan, alias percepatannya sama dengan 0, ya kan? Selanjutnya kita ke yang CD. Nah, yang CD kalian bisa coba kerjain sendiri sebagai latihan. Hasilnya nanti kita punya nilai A sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Silahkan kalian kerjain, nanti wordnya ini ada di deskripsi box saya. Oke, ada tambahan soal untuk soal grafik ini, yaitu berapa jarak tempuh untuk grafik AB, BC, dan CD. Jarak tempuh itu dilambangkan dengan S gitu ya. Sama seperti tadi, kita fokus ke grafik AB gitu ya. Lalu kita tulis apa yang kita tahu, apa yang kita punya datanya. Nah, kita punya tambahan data nilai A tadi ya, yang kita dapat sebelumnya yang 2/3. Ini kita tulis semuanya V0, Vt, T, dan A, ya kan? Dari data yang kita punya dan soal yang ditanya, kita bisa gunakan rumus yang ketiga. Oke, saya beri warna hijau. Nah, ini kita masukkan nilainya S sama dengan V0 kali T, kita pakai yang plus karena dipercepat. V0 nya 0, T-nya 3 plus setengah, A-nya diganti jadi 2/3, T-nya adalah 3 kuadrat. Ya kan, 0 dikali 3, ya kan, V0 kali T gitu ya, 0 kali 3. Kita punya 0 setengah dikali A-nya 2/3 gitu ya, 3 kuadrat 9. Ini kayak biasa, MTK biasa aja dicoret-coret gitu ya. Setengah dikali 2 habis, 3 dicoret sama 9 habis, sisa 3 gitu. Jadi jawabannya adalah 3 meter. Oke, itu cara panjang menggunakan rumus GLBB. Gimana sama cara cepat atau cara pendek? Kita bisa menggunakan luas. Lagi-lagi kita harus fokus ke grafik AB. Kita lihat bentuknya ini adalah bentuk segitiga, oke? Bukan berbentuk hati ya. Nah, bentuk segitiga otomatis karena kita menggunakan cara luas, kita hitung menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah 3, tingginya adalah 2. Tinggal dimasukin angkanya. Otomatis kita dapat jawaban yang sama, yaitu 3 meter. Ya kan? Lebih cepat. Oke, gimana sama BC dan CD gitu ya? Kita lihat BC berbentuk persegi panjang. Jadi kita tinggal pakai rumus P kali L. Nah, nilainya 4 dikali 2. Kenapa 4? 4 didapat dari 7 dikurang 3. Gitu ya. Jadi jawabannya 8. Nah, itu untuk BC. Kalau untuk CD, kita bisa lihat bangunnya adalah bangun trapesium. Jadi kalian bisa gunakan rumus langsung trapesium. Gitu. Nanti kalian akan mendapatkan nilai 7 meter. Kalau kalian nggak bisa pakai rumus trapesium, boleh dipecah jadi segitiga dan kotak.
ya kan, yang atas itu segitiga, yang bawah itu jadi kotak gitu kan, boleh-boleh aja gitu, hasilnya pun akan sama, yaitu 7 meter gitu. Kalian bisa cobain cara-cara ini di soal-soal yang lain. Oke, selamat berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.